Selatan, Kalimantan Tengah, Indonesia. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat setempat, danau yang di tepiannya terdapat beragam jenis anggrek ini dahulu merupakan sebuah aliran sungai yang di dalamnya hidup berbagai jenis ikan. Namun karena terjadi peristiwa yang mengerikan, sungai itu berubah menjadi danau. Dahulu kala ada seorang pemuda bernama Kumbang Banaung. Ia adalah seorang pemuda yang tampan. Ia hidup bersama kedua orang tuanya yang sudah tua dan hidup sangat sederhana. Namun ia adalah seorang anak yang suka bertindak kasar dan memaksa orang tuanya. Ketika ayahnya sedang sakit keras, Kumbang memaksanya untuk menemani dirinya pergi berburu yang tentu saja ditolak. Meskipun dengan bersungut-sungut, akhirnya Kumbang berburu seorang diri. Sebelum ia pergi, ayahnya memberikan sesuatu kepadanya. Bawalah ini adalah piring malawen. Jika Anda mengalami kesulitan, lemparkanlah piring ini, kelak kau akan tertolong, kata sang ayah. Kumbang pun pergi berburu. Tak disangka di jarak ia melihat sebuah desa. Ia berjalan memasuki desa tersebut yang bernama Desa Sanggu. Di sana sedang diadakan pesta rakyat untuk merayakan masa perubahan anak gadis kepala desa dari gadis kecil ke ambang kedewasaan. Gadis cantik jelita itu bernama Intan. Tak disangka Kumbang jatuh cinta kepada Intan. Keesokan harinya Kumbang kembali pamit untuk pergi berburu, padahal ia pergi ke Desa Sanggu. Akhirnya Kumbang berhasil berkenalan dengan Intan dan mereka pun berinteraksi dengan kasih. Suatu hari Intan menceritakan bahwa ia telah dijodohkan dengan seorang pengusaha rotan yang kaya raya. Kumbang yang gundah pulang untuk menemui kedua orang tuanya. Kepada orang tuanya, ia mengutarakan niatnya untuk segera melamar Intan. Ayah dan ibu Kumbang merasa keberatan karena perbedaan status sosial. Namun Kumbang menyatakan dan memutuskan ke Desa Sanggu untuk menemui Intan. Ia mengajak Intan untuk lari dari desa tersebut dan Intan menyetujuinya. Warga yang melihat mereka berusaha mengejar kedua sejoli tersebut. Dalam kejaran warga, tiba-tiba Kumbang ingat akan benda sakti yang diberikan ayahnya, yaitu piring malawen. Segera saja ia melempar piring itu ke tepi sungai. Ajaib sekali, piring tersebut berubah menjadi besar. Kumbang dan Intan naik ke atas piring itu untuk menyeberang sungai. Mereka bernafas lega karena mereka selamat dari kejaran warga. Namun ketika sampai di tengah sungai, tiba-tiba terjadi badai dahsyat disertai petir dan hujan yang sangat lebat. Piring malawen itu pun terbalik. Sungai itu kemudian menjelma menjadi sebuah danau. Masyarakat kemudian menamakannya dengan Danau Malawen. Konon kabarnya Kumbang dan Intan berubah menjadi sepasang buaya putih penunggu danau tersebut. Sesampainya di rumah, suami istri itu kembali melakukan pekerjaan sehari-hari mereka sambil menanti karunia dari Tuhan. Setelah melalui hari-hari penantian, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah tanda-tanda akan kehadiran si buah hati dalam keluarga mereka. Suatu sore, sang istri merasa seluruh tubuhnya tidak enak. "Bang, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal dan perutku mual-mual?" tanya sang istri mengeluh. "Wah, itu pertanda baik istriku. Itu adalah tanda-tanda adik hamil," jawab sang suami dengan wajah berseri-seri. "Benarkah itu, Bang?" tanya sang istri yang tidak mengerti hal itu. Karena baru kali ini ia mengalami masa kehamilan. "Benar, istriku," jawab sang suami. Sejak saat itu, sang istri selalu ingin makan buah-buahan yang kecut dan memakan yang pedas-pedas. Melihat keadaan istrinya itu, maka semakin yakinlah sang suami bahwa istrinya benar-benar sedang hamil. "Oh Tuhan, terima kasih," ucap sang suami. Usai mengucapkan syukur, sang suami mendekati istrinya dan mengusap-usap perut sang istri. "Istriku, tidak lama lagi kita akan memiliki anak. Jagalah baik-baik bayi yang ada di dalam perutmu ini," ujar sang suami.
Waktu terus berjalan. Usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Pada suatu malam sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kumbang Banaung. Alangkah senang dan bahagianya sepasang suami istri itu, karena anak yang selama ini mereka idam-idamkan telah mereka dapatkan. Mereka pun merawat dan membesarkan Kumbang Banaung dengan penuh kasih sayang. Ketika Kumbang Banaung berusia remaja dan sudah mengenal baik dan buruk, mereka memberinya petuah atau nasihat agar ia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu berlaku santun serta bertutur sopan kemanapun pergi. Wahai anakku, dengarlah petuah. Kini dirimulah besar panjang. Umpama burunglah dapat terbang. Umpama kayu sudah berbatang. Umpama ulatlah mengenal daun. Umpama serai sudah berumpun. Banyak amat belum kau dapat. Banyak penganyar belum kau dengar. Banyak petunjuk belum kau sauk. Banyak kaji belum terisi. Maka sebelum engkau melangkah, terimalah petuah dengan amanah. Supaya tidak tersalah langkah, supaya tidak terlanjur lidah, pakai olehmu adat merantau. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana air disauk, di sana ranting dipatah. Di mana badan berlabuh, di sana adat dipatuh. Apalah adat orang menumpang. Berkata jangan sebarang-sebarang. Berbuat jangan main belakang. Adat istiadat lembaga dituang. Dalam bergaul tenggang menegang. Selain itu, sang ayah juga mengajari Kumbang Banaung cara berburu. Setiap hari ia mengajaknya ke hutan untuk berburu binatang dengan menggunakan sumpit. Seiring berjalannya waktu, Kumbang Banaung pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang berbakti tidak terwujud. Perilaku Kumbang Banaung semakin hari semakin buruk. Semua petuah dan nasihat sang ayah tidak pernah ia hiraukan. Pada suatu hari sang ayah sedang sakit keras. Kumbang Banaung memaksa ayahnya untuk menemaninya berburu ke hutan. Maafkan ayah, anakku. Ayah tidak bisa menemanimu. Bukankah kamu tahu sendiri kalau ayah sekarang sedang sakit? Kata sang ayah dengan suara pelan. Benar, anakku. Kalau pergi berburu, berangkatlah sendiri. Biar ibu menyiapkan segala keperluanmu, sahut sang ibu. Oh iya, anakku, ini ada senjata pusaka untukmu. Namanya piring malawan. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja, kata sang ayah sambil memberikan sebuah piring kecil kepada Kumbang Banaung. Kumbang Banaung pun mengambil piring pusaka itu dan menyelipkannya di pinggangnya. Setelah menyiapkan segala keperluannya, berangkatlah ia ke hutan seorang diri. Sesampainya di hutan, ia pun memulai perburuannya. Namun hingga hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ia tidak ingin pulang ke rumah tanpa membawa hasil. Akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan perburuannya dengan menyusuri hutan tersebut. Tanpa disadari, ia telah berjalan jauh masuk ke dalam hutan dan tersesat di dalamnya. Ketika ia mencari jalan keluar dari hutan, ternyata Kumbang Banaung sampai di sebuah desa bernama Sanggu. Desa itu tampak sangat ramai dan menarik perhatian Kumbang Banaung. Rupanya di desa tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk mengantarkan masa pingitan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara itu diramaikan oleh pegelaran tari. Saat sedang asik menyaksikan para gadis menari, tiba-tiba matanya tertuju kepada sebuah